Level 1. Pengawas. Bos Plaza membutuhkan mata di mana-mana, dan mata itu adalah kamu. Usiamu 15 tahun. Kamu duduk di kursi plastik di depan sebuah toko kecil di Juliakan. Kamu punya sebuah ponsel, satu kaleng minuman ringan, dan satu tugas saja, mengawasi jalan. Jika kamu melihat truk militer, kamu mengirim pesan kepada burung. Jika kamu melihat SUV hitam dengan jendela kecil, kamu mengirim pesan kepada ular. Itu berarti kartel saingan. Kamu dibayar $100 per minggu, tunai, tanpa pertanyaan. Orang lain tidak berbicara denganmu. Kamu seperti bagian dari perabotan. Tapi kamu belajar, kamu melihat bagaimana sistem bekerja. Polisi lewat 2 kali sehari. Mereka melambaikan tangan. Mereka sudah dibayar. Ancaman sebenarnya adalah marinir. Mereka tidak bisa dibeli. Suatu hari, sebuah konvoi lewat. Kamu membeku. Kamu lupa mengirim peringatan. 30 detik kemudian, ponselmu penuh dengan pesan. Di mana kamu? Apa kamu tidur? Seorang pria mendekat. Dia tidak berteriak, hanya menatapmu. Lain kali kami kubur kamu di gurun. Jangan lupa itu. Level 2. Pengamput. Usiamu 18 tahun. Seorang pria mendekatimu di sebuah pom bensin. Kamu bisa menyetia. Tentu saja. Bagus. Besok, jam 6 pagi, gudang sisi selatan. Kamu datang. Ada truk trailer putih. Bagian kargonya penuh dengan semangka. Ratusan. Di bawahnya, di las ke lantai, ada 500 kilo metamfetamin. Rutenya, Sinaloa ke Tijuana, 8 jam. Jika kamu tertangkap, 20 tahun penjara. Jika berhasil, kamu dapat 3.000. Kamu mengemudi. Setiap kali melihat lampu di kaca spion, perutmu terasa jatuh. Tapi kamu berhasil. Kamu parkir di gudang. Orang-orang membongkar truk. Salah satu dari mereka memberimu amplop. Belum pernah kamu memegang uang sebanyak itu. Kamu melakukannya lagi minggu berikutnya. Dan minggu setelahnya. Kamu menghasilkan lebih banyak dalam sebulan daripada ayahmu dalam setahun. Sebelum kartel membunuhnya karena menolak menjual tanahnya. Pekerjaan itu menjadi rutinitas. Kamu berhenti merasa takut. Dan disitulah orang mulai ceroboh. Disitulah mereka tertangkap. Sepupumu ditangkap di pos pemeriksaan. 15 tahun penjara. Kartel tidak mengirim pengacara. Mereka hanya mencari sopir baru. Level 3. Penagih. Kamu sudah mengemudi selama 2 tahun. Tanpa penangkapan, tanpa kecelakaan. Sekarang mereka memberimu pistol dan daftar alamat. Kamu adalah penagih. Para pemilik usaha membayar pajak bulanan. Tidak ada pilihan. Warung taco membayar Rp500. Apotek membayar Rp2.000. Klub malam membayar Rp10.000. Kamu pergi dari pintu ke pintu mengambil amplop. Sebagian besar membayar tanpa masalah. Tapi selalu ada seseorang yang merasa lebih pintar. Seorang pemilik restoran berkata, dia tidak bisa membayar bulan ini. Kamu mengangguk dan pergi. Malam itu, kamu kembali bersama 2 orang. Mereka memecahkan jendela, menghancurkan meja, memukuli pemiliknya sampai pingsan. Bulan berikutnya, dia membayar 2 kali lipat. Kamu menghasilkan 1.500 per minggu. Kamu membeli BMW bekas. Kamu membeli rumah untuk ibumu. Dia tidak bertanya dari mana uang itu berasal. Dia hanya menangis dan memelukmu. Tapi sekarang kamu menjadi target. Kartel saingan menginginkan wilayahmu. Pemerintah ingin memberi contoh. Setiap penagihan membuatmu semakin terlihat. Level 4. Pemimpin sel. Usiamu 25 tahun. Kamu memimpin 10 orang. Tugasmu sederhana. Memindahkan barang dan melindungi wilayah. Kartel memberimu 100 kilo kokain setiap bulan. Kamu mendistribusikannya. Mengirim uang ke atas. Kamu menyimpan 10%. Antara 50 hingga $100.000 per bulan. Kamu juga bertanggung jawab atas keamanan. Jika kartel saingan mencoba masuk, kamu merespons dengan kekerasan. Kamu tidak menunggu perintah. Sebuah kelompok saingan membunuh salah satu pengawasmu. Kamu mengirim 6 orang bersenjata AK-47. Mereka masuk ke sebuah bar dan menembak. 12 orang tewas. 5 diantaranya warga sipil. Masuk berita. Pemerintah menjanjikan keadilan. Tapi gubernurnya sudah dibayar. Tidak ada yang terjadi. Kamu hidup nyaman. Rumah dengan kolam renang. Pacar yang mengira kamu bekerja di konstruksi. Kamu punya rasa hormat, tapi juga kekacauan. Anak buahmu muda dan bodoh. Mereka memakai narkoba, berkelahi, menarik perhatian. Kamu harus mendisiplinkan mereka. Kadang dengan pukulan, kadang dengan peluru. Dan dari atas selalu meminta lebih banyak uang. Jika kamu tidak memenuhi target, kamu diganti. Dan penggantian itu permanen. Level 5, operator regional. Sekarang kamu mengendalikan sebuah kota. 5 pemimpin sel melapor kepadamu. Kamu mengelola pasokan, distribusi, dan kekerasan. Pertemuan dilakukan di rumah aman yang berubah setiap minggu. Kamu datang dengan SUV lapis baja. Kamu membawa pistol berlapis emas yang belum pernah kamu tembakkan. Tugasmu adalah berpikir strategis. Bos ingin ekspansi. Kamu menyuap polisi lokal, mengatur serangan. 30 orang masuk ke kota jam 3 pagi. Mereka membunuh pemimpin saingan, menggantung mayat di jembatan dengan pesan. Plaza ini milik Sinaloa. Kamu juga mengelola uang. Jutaan dolar lewat di tanganmu.
Kamu tidak bisa menggunakan bank. Kamu mencuci uang dengan membeli restoran, tempat cuci mobil, perusahaan konstruksi. Kamu menghasilkan 200.000 per bulan. Properti di 3 negara bagian. Keluarga terpisah dari kehidupan aslimu. Kamu bilang kamu ahli impor. Mereka tidak bertanya, tapi tekanan semakin dekat. DEA menyadap ponsel. Kamu berbicara dengan kode. Tidur hanya 4 jam. Tidak percaya siapapun. Level 6, Boss Plaza. Kamu mengendalikan satu negara bagian. Setiap pengiriman, setiap pembunuhan, setiap suap melewati kamu. 500 orang bekerja di bawahmu. Kamu menghasilkan 20 juta per bulan. Tapi kamu adalah hantu. Tidak ada foto. Tidak ada wawancara. Kamu tinggal di kompleks di pegunungan. Tembok tinggi. Penjaga bersenjata. Anjing penjaga. Pekerjaanmu sekarang adalah politik. Kamu bernegosiasi dengan kartel saingan. Bertemu gubernur dan jenderal. Kamu tidak mengancam. Kamu menawarkan. Koper berisi 2 juta. Bagi hasil. Kekaisaran bersama. Sebagian besar menerima. Yang tidak, dihancurkan. Skandal. Korupsi. Penghilangan. Kamu juga seorang CEO. Mengelola kokain dari Kolombia, bahan kimia dari Tiongkok, ganja, heroin, terowongan, kapal selam, drone. Kamu menghasilkan 1 juta per bulan. Tapi uang tidak lagi berarti apa-apa. Kamu tidak bisa datang ke ulang tahun putrimu. Kamu tidak bisa mengunjungi makam ibumu. Kamu hidup dalam sangkar emas. Paranoia memakanmu. Kamu mengeksekusi orang hanya berdasarkan kecurigaan. Lebih baik mencegah. Level 7, pemimpin kartel. Kamu membangun semua ini. Atau mewarisinya. Atau membunuh untuk mencapainya. Organisasimu memindahkan 100 ton kokain per tahun. Beroperasi di 15 negara. Mengendalikan politisi di 6 negara bagian. Nilaimu 3 miliar. Tapi namamu ada di semua daftar buronan. Amerika Serikat menawarkan hadiah 10 juta untukmu. Pasukan khusus memburumu. Kamu berpindah rumah setiap 3 hari. Pesan terenkripsi yang dihancurkan setelah dibaca. Kamu menjalani operasi plastik 2 kali. Anak-anakmu sendiri tidak lagi mengenalimu. Kamu bertemu pemimpin kartel lain. Mereka membagi Meksiko seperti bisnis. Semua mendapat untung. Sampai seseorang ingin lebih. Perang dimulai. Ratusan orang mati. Kota-kota berubah menjadi medan perang. Kamu tidak bisa pensiun. Kamu tahu terlalu banyak. Kamu terlalu berbahaya. Penjahat paling kuat di belahan barat. Dan manusia paling diburu di planet ini. Level 8. Supermax. Mereka menangkapmu. Mungkin penggerbekan. Mungkin pengkhianatan. Sekarang kamu berada di ADX Florence, Colorado. 23 jam sehari dalam isolasi. Dinding beton. Pintu baja. Tanpa jendela. Kamu akan mati di sini. Tidak ada suap. Tidak ada penyelamatan. El Chapo mencoba kabur 2 kali. Sekarang dia di sel sebelah. Dulu kamu punya miliaran. Sebuah kekaisaran. Sekarang hanya 4 dinding. Dan ingatan tentang semua orang yang kamu bunuh untuk sampai ke sana. Level 9, Veneris. Tapi kartel tidak mati bersamamu. Keponakanmu, anakmu, letnanmu. Selalu ada seseorang yang mengambil alih. Narkoba terus mengalir. Uang terus bergerak. Mayat terus bertambah. Siklusnya tidak pernah berakhir. Dulu kamu raja. Sekarang kamu legenda. Sebuah cerita yang diceritakan orang tua kepada anak-anak mereka. Apa yang terjadi ketika kamu merasa tak tersentuh? Karena akan selalu ada anak lain yang duduk di depan toko di Culiakan, mengawasi jalan, menunggu kesempatannya. Ini bukan geng. Ini kartel. Sebuah bisnis. Kekaisaran miliaran dolar yang dibangun di atas darah dan korupsi. Dan masih terus berjalan.